Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Rifaldi dari kelas SI51. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah dari IT Risk Management dari tugas yang diberikan oleh Ibu Kiki Rizky Nopawahandani. Untuk tema yang saya pilih kali ini yaitu analisis manajemen risiko teknologi menggunakan COVID-5. Langsung masuk ke slide pembahasan. Teknologi informasi dapat membantu membuat keputusan pada tingkatan manajerial. Akan tetapi penerapan teknologi informasi membutuhkan biaya yang cukup besar dengan risiko kegagalan yang tidak kecil. Untuk membuat penerapan teknologi informasi di dalam perusahaan dapat digunakan secara maksimal, maka dibutuhkan pemahaman yang tepat mengenai konsep dasar dari sistem yang berlaku. Teknologi yang dimanfaatkan, aplikasi yang digunakan, dan pengelolaan serta pengembangan sistem yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi risiko, menilai risiko, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Tujuan utamanya adalah membantu organisasi untuk mengelola risiko misi terkait TI dengan lebih baik. COVID-5, singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Dapat dilihat gambar di samping. COVID-5 adalah perubahan dari ataupun perkembangan dari COVID yang sebelumnya. Ada COVID-4, COVID-3, COVID-2, dan COVID-1. COVID-5 yang diperbarui di tahun 2012. COVID-5 adalah a set of best practice, framework bagi pengelolaan teknologi informasi IT management, yang secara lengkap terdiri dari executive summary, framework, control objective, audit guidelines, implementation toolset, serta manajemen guidelines, yang sangat berguna untuk proses sistem informasi strategis. COVID-5 memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu pemerintah dan manajemen IT dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. COVID berguna bagi IT user dalam memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan, sedangkan para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan saat menyusun strategi IT plan, menentukan informasi arsitektur, dan keputusan atas procurement, pengadaan atau pembelian inventaris organisasi. COVID dirancang terdiri dari 34 kontrol objektif yang tercermin di dalam 4 domain. IT Governance Institute 2007. 4 domain COVID yang saling berhubungan. Plan and Organize, Acquire and Implement, Deliver and Support, Monitor, dan Evaluasi. Yang pertama, Plan dan Organize, PO. Secara umum, domain ini meliputi strategi dan taktik serta identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnis. Domain ini dibagi ke dalam 10 fase dalam prosesnya, yaitu 1. Mendefinisikan rencana strategis TI, mendefinisikan arsitektur informasi, menentukan arahan teknologi, mendefinisikan proses TI dan keterhubungannya, mengelola investasi TI, mengkomunikasikan tujuan manajemen, mengelola sumber daya TI, mengelola kualitas, menaksir dan mengelola risiko TI. Yang ke-10, mengelola proyek. Yang kedua, Acquire and Implement, AI. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Domain AI terbagi menjadi 7 proses TI yang dapat dilihat pada tabel berikut. 1. Mengidentifikasi solusi otomatis. 2. Memperoleh dan memelihara software aplikasi. 3. Memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi. 4. Memungkinkan operasional dan penggunaan. 5. Memenuhi sumber daya TI. 6. Mengelola perubahan. 7. Instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya. Yang ketiga, Deliver dan Support. Domain ini mencakup penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta, termasuk pengelolaan, kelancaran, dan keamanan.
Dukungan layanan terhadap pengguna serta pengelolaan dan operasional fasilitas yang meliputi ada 13, deliver dan support. 1. Mengidentifikasi dan mengelola tingkat layanan, mengelola layanan pihak ketiga, mengelola kinerja dan kapasitas. 4. Memastikan layanan berkelanjutan. 5. Memastikan keamanan sistem. 6. Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. 7. Mendidik dan melatih pengguna. 8. Mengelola service desk. 9. Mengelola konfigurasi. 10. Permasalahan. 11. Data. 12. Mengelola lingkungan fisik. 13. Mengelola operasi. Yang keempat, ada monitor dan evaluasi. Domain ini terkait dengan kinerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan, serta menyediakan tata kelola. Fungsi domain ini sendiri adalah untuk memastikan seluruh proses TI dapat dikontrol secara periodik yang bermaksud untuk menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar. Berbeda dari domain yang lain, ME hanya terdiri dari 4 proses TI, yaitu 1. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI. 2. Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal. 3. Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal. 4. Menyediakan tata kelola TI. Nah, implementasi COVID dipercaya dapat membantu perusahaan dalam hal meningkatkan pendekatan program audit, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci. Petunjuk untuk IT governance sebagai penilaian benchmark untuk kendali IS atau IT, meningkatkan kontrol IS atau IT, dan sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Selanjutnya ada 5 prinsip COVID-5. Yang pertama, meeting stakeholder needs. 2. Covering dan the enterprise end-to-end. 3. Applying a single integrated network. 4. Enabling a holistic approach. 5. Separating governance from management. Prinsip yang pertama, meeting stakeholder needs. Keberadaan sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai kepada stakeholdernya, termasuk stakeholder untuk keamanan informasi, didasarkan pada pemeliharaan keseimbangan antara realisasi keuntungan, optimalisasi risiko, dan penggunaan sumber daya yang ada. Optimalisasi risiko dianggap paling relevan untuk keamanan informasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga perusahaan tersebut harus mampu menyesuaikan atau melakukan customize COVID-5 ke konsep perusahaan yang dimiliki. Prinsip yang kedua, covering the enterprise end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan IT enterprise pada organisasi pemerintahan dengan cara mengakomodasi seluruh fungsi dan proses yang terdapat pada enterprise. COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, namun termasuk pada pemeliharaan informasi dan teknologi terkait sebagai aset layaknya aset-aset yang terdapat pada enterprise, mengakomodasi seluruh stakeholder, fungsi dan proses yang relevan dengan keamanan informasi. Prinsip yang ketiga, applying a single integrated network. COVID-5 dapat disesuaikan dengan standar dan framework lain, serta mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar dan framework lain sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT enterprise. COVID-5 for Information Security membawa pengetahuan dari versi ISACA sebelumnya seperti COVID, BMIS, RIS IT, PAL IT dengan panduan dari standar ISO atau IEC 27000 yang merupakan standar ISF untuk keamanan informasi, dan US National Institute of Standards and Technology NIST SP 853A. Prinsip 5, enabling a holistic approach. Pemerintahan dan manajemen perusahaan IT yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan secara holistik atau menyeluruh. COVID-5 mendefinisikan kumpulan pemicu yang disebut enabler
untuk mendukung implementasi pemerintahan yang komprehensif dan manajemen sistem perusahaan IT dan informasi. Enablers adalah faktor individual dan kolektif yang mempengaruhi sesuatu agar dapat berjalan atau bekerja. Nah, 7 enablers yang digunakan pada COVID-5 meliputi 1. Principle, Policy, and Framework. 2. Process. 3. Organizational Structure. 4. Culture, Ethic, dan Behavior. 5. Information. 6. Service, Infrastructure, and Application. 7. People, Skill, and Competencies. Prinsip yang kelima, separating governance from management. COVID-5 dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Kedua disiplin ini memiliki tipe aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda. COVID-5 memiliki perbedaan tersebut berdasarkan sudut pandang berikut. Yang satu, pemerintah. Pemerintah mengetahui kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder visi enterprise yang harus dicapai dengan melakukan pengaturan skala prioritas dan membuat keputusan-keputusan penting dan memonitor kinerja serta memastikan pencapaian dari tujuan yang menjadi goal. Yang kedua, manajemen. Manajemen melakukan perencanaan, pengembangan, langkah-langkah, dan memonitor aktivitas yang disesuaikan dengan tujuan pemerintahan untuk mencapai goal yang diinginkan. Nah, COVID-5 framework merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan sebuah organisasi, pemerintahan, perusahaan, atau enterprise untuk membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Pada COVID-5 sendiri terdapat bagian khusus membahas tentang keamanan informasi yang dikenal dengan nama COVID-5 for Information Security, di mana dapat memberikan panduan secara komprehensif kepada perusahaan terkait aspek keamanan informasi pada sebuah perusahaan. Nah, referensi yang saya gunakan, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari yang saya jelaskan. Jangan lupa untuk membantu dan mendukung channel video saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video tugas. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.